Sumiati. Aku mahasiswa STKIP NU Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai laporan hasil observasi terkait tentang implementasi model manajemen berbasis sekolah di sekolah yang bersangkutan, yaitu SMK PGRI Karangapel. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini untuk judul observasinya yaitu implementasi model manajemen berbasis sekolah. Kita lanjut, sebelum jauh ke studi kasus, kita harus tahu dulu apa itu MBS. MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah atau biasa disebut School Based Management adalah model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Di sini untuk latar belakangnya yaitu satu, sebagai tugas dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana sekolah yang bersangkutan menerapkan model manajemen berbasis sekolah. Kita lanjut ke landasan pelaksanaan MBS. Nah, tentu saja manajemen berbasis sekolah itu mempunyai landasan, di mana landasannya itu ada di pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bunyinya ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Ayat 2, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Ayat 3, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut ke studi kasus. Nah, di sini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif itu mengenai 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Kita lanjut ke langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu ada 4. Yang pertama, membuat instrumen penelitian dan menentukan subjek penelitian. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan dan membuka alur wawancara. Untuk langkah yang ketiga yaitu melangsungkan wawancara dan mengkonfirmasi ikhtisar dari hasil wawancara. Dan yang keempat yaitu menulis hasil wawancara dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. Baik, lanjut ke aspek yang diamati. Untuk aspek yang diamati yaitu ada 4, di mana yang pertama yaitu program pengajaran, yang kedua yaitu administrasi kesiswaan, yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian, dan yang keempat yaitu administrasi keuangan. Lanjut ke program pengajaran. Di sini untuk program pengajarannya yaitu ada RPP, jadwal pengajaran, jadwal pelajaran sekolah tiap kelas, rencana program evaluasi, daftar evaluasi belajar, daftar penyerahan STTB, rekapitulasi kenaikan kelas, dan juga hubungan kemasyarakatan. Nah, untuk di sini semua program pengajaran yang tertera itu terlengkapi atau sudah ada, sudah tersusun dengan baik. Kita lanjut ke administrasi kesiswaan. Ada pendaftaran murid baru, daftar calon murid baru, daftar murid baru, buku induk murid, papan observasi, buku presensi, daftar nilai, rapot, permohonan pindah sekolah, surat keterangan pindah sekolah, mutasi, catatan peserta evaluasi belajar tahap akhir, tanda peserta evaluasi belajar tahap akhir, daftar masuk SLTP, dan rekap murid naik kelas. Nah, di sini untuk administrasi kesiswaannya yaitu lengkap atau sudah tersusun dengan rapi. Dilanjut ke administrasi kepegawaian. Di sini ada rencana kebutuhan guru dan pegawai, usulan pengadaan guru dan pegawai, usulan kenaikan gaji, buku catatan penilaian guru, struktur kepegawaian, daftar penilaian pekerjaan, buku cuti guru dan pegawai, daftar presensi guru, data kepegawaian, dan kartu pribadi guru dan pegawai. Itu semuanya ada, kecuali yang pertama ada usulan kenaikan pangkat, yang kedua ada surat permintaan pensiun, dan yang ketiga ada surat permintaan pembayaran pensiun. Alasannya kenapa usulan kenaikan pangkat tidak ada yaitu karena memang belum ada yang
mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Terus untuk surat permintaan pensiun juga belum ada. Di SMK PGRI Karangampel belum ada pegawai-pegawai yang mengajukan atau meminta surat permintaan pensiun. Kita lanjut ke administrasi keuangan. Di sini untuk buku kas utama ada, buku kas pembantu ada, rekap penerimaan dan pengeluaran dari kabupaten dan provinsi ada, rekap penerimaan dan pengeluaran dari kecamatan tidak ada. Alasannya karena memang di sekolah yang bersangkutan itu tidak menerima dana apapun dari kecamatan. Oke, kita lanjut ke administrasi kelengkapan barang. Di sini untuk buku pemeriksaan kelengkapan barang ada, buku inventaris barang, ruang dan kelas ada, kartu inventaris barang lunak dan keras ada, kartu inventaris gedung ada, kartu inventaris barang lain ada, daftar usulan pengadaan barang ada, daftar usulan pengadaan ruang kelas ada, kartu inventaris, mohon maaf di sini salah ketik teman-teman, kartu inventaris kendaraan tidak ada. Alasannya karena memang di sekolah yang bersangkutan itu belum ada kendaraan untuk sekolah seperti bus sekolah atau yang lainnya. Oke, dari hasil data yang tadi tentang program pengajaran, administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi kelengkapan barang, dan observasi-observasi yang dilakukan di sana, kita menyimpulkan bahwa SMK PGRI Karangampel itu sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Nah, dari mana kita tahu kalau SMK PGRI Karangampel itu sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah? Dari yang tadi, dari data-data yang tadi dan hasil observasi serta wawancara dengan para siswa dan juga guru-guru di sana. Memang pada saat melakukan observasi juga di sana untuk fasilitas sudah memadai dan kelengkapan-kelengkapan lainnya sudah memadai, jadi bisa dikatakan bahwa SMK PGRI Karangampel itu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi sekolah yang sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Baik teman-teman, itu saja laporan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.